adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita mau memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau ngapain dulu nih Kak Juki? Kita mau ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu. Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu dulu nih. Judulnya Kasih. Ayo Kak Juki. Lagu yang kedua, judulnya apa Kak Jody? Aku anak terang. Yuk kita nyanyi sama-sama. Lagu yang ketiga nih, judulnya Kapalku Miring. Yuk adik-adik, kita nyanyi lagi. Nah adik-adik, kita sudah mulai masuk ke dalam ibadah. Adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya. Siapkan apa lagi Kak? Hidung cerianya. Iya, kita mau memulai ibadah. Nah tapi sebelum kita mau nyanyi lagu pembukaan, kita nyanyi dulu Mas PKPA nih. Yuk adik-adik yang di rumah sambil bangkit berdiri ya.
hadiah 354, judulnya Suci, Suci, Suci. Oke adik-adik, tiba waktunya kita untuk doa pembukaan. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih ya Bapak atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing untuk mengikuti infak online di rumah kami Bapak. Ya Tuhan, kiranya Kamu bimbing kami ibadah ini, tolong dibimbing ya Bapak dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapak. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita. Dibuka Alkitabnya dari Ezra 7 ayat 9b. Ezra 7 ayat 9b. Baik, kalau sudah kita baca sama-sama ya adik-adik. Oke, kita baca 1, 2, 3. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu nih Kak, dari Kidung Ceria 201. Judulnya apa Kak? Aku dapat lihat ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan. Kau telah menyertai kami pada hingga hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkatai sertai kami Tuhan, biar kami akan mengerti, bisa kami pahami tentang firman-Mu juga. Dan berkati juga kakak Layan yang akan menyampaikan menyampaikan firman-firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, selamat pagi. Dan sekarang mari kita baca firman Tuhan dari kitab Ezra. Kita sama-sama membuka Ezra 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan segala pemberian yang indah-indah. Selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan mereka. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Nah, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus.
Haleluya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, dari minggu kemarin kita membaca firman Tuhan terambil dari kitab Ezra. Dan hari ini juga dari kitab Ezra pula. Siapa yang ingat tentang Bapak Ezra? Nah, Oma hanya mengingatkan kembali ya, bahwa kitab Ezra menceritakan tentang kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Nah, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 6 ialah bacaan orang-orang buangan Yahudi pulang ke Babel atau pulang dari Babel ke Yerusalem dan dipimpin oleh Bapak Kores, Raja Kores. Mereka membangun bait Allah kembali dan ditapiskan serta ibadah-ibadah dipulihkan. Untuk ayat 7 sampai 10, orang-orang Yahudi yang lain kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Bapak Ezra. Nah, Bapak Ezra itu siapa? Dia adalah ahli hukum Tuhan, ya. Bapak Ezra itu keturunan Bapak Harun yang dididik menjadi imam. Wah, Bapak Ezra ini orang yang pintar loh. Bahkan udah hebat sekali. Dia pintar, dia mengerti akan Taurat Tuhan. Kok bisa ya Bapak Ezra pintar dan mengerti akan Taurat Tuhan? Nah, karena apa? Karena Bapak Ezra rajin membaca kitab-kitab, juga kitab Taurat. Dia mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Setelah Bapak Ezra mengerti maksud Tuhan, Bapak Ezra pun mengajarkan kepada bangsa Israel, bahkan bangsa-bangsa yang lain. Nah, kita kalau sudah mengerti pasti merenungkannya juga. Setelah direnungkan, Bapak Ezra juga dia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia merasa ada damai sejahtera dalam dirinya dan diri Bapak Ezra, karena dia mengerti apa maksud Tuhan. Dia terapkan dalam hidupnya semua hukum Taurat. Apa yang dia mengerti dia terapkan. Karena siapa yang mau seperti Bapak Ezra? Kamu mau? Kalian pun masih mau kan? Nah, bagaimana dengan kita? Dengan kehidupan kita yang sekarang, itu Bapak Ezra yang dulu. Dia semua kitab-kitab dia baca. Hukum-hukum Taurat dia jalankan. Gimana ya supaya kita tahu? Gimana ya supaya kita mengerti? Bagaimana ya supaya kita bisa seperti Bapak Ezra? Satu, baca Alkitab. Baca Alkitab. Rajin-rajin baca Alkitab. Kita renungkan. Kalau kalian tidak mengerti, boleh kalian tanyakan sama orang tua. Yang paling gampang, kalian ikut IMPA tiap minggu. Pasti kalian mengerti apa yang dimaksud dalam firman Tuhan. Karena kakak-kakak sudah menjelaskannya. Ya. Nah, kalau kalian sudah mengerti, kalian renungkan dan kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Lakukan, ya. Apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kalian sudah lakukan, kalian bagikan.
Nah ini kalian bagikan. Karena judul pada hari ini untuk IMPA, aku bertekad kuat memberitakan firman Tuhan. Keren ya? Aku bertekad kuat memberitakan firman Tuhan. Kalian sanggup memberitakan firman Tuhan? Gampang. Ada juga yang bilang susah. Gampang-gampang susah berarti. Ngomong kalau khotbah di mana-mana. Tidak mungkin. Sekarang apa? Kalian adalah surat yang terbuka. Nah, kok surat terbuka tuh apa sih Oma? Kalian itu menjadi surat yang terbuka. Surat yang terbuka biasa kalau surat itu kan rahasia ya. Ini tidak rahasia. Kalian bukan rahasia. Hidup kalian adalah surat yang terbuka. Jadi hidup kalian bisa dilihat oleh semua orang. Dilihat bagaimana? Dilihat yang baik-baik. Kalian bisa jadi anak baik, jadi surat yang baik. Jadi surat yang baik loh. Kan firman Tuhan mengajarkan kebaikan. Jadi kalian pun harus jadi surat yang baik. Terbuka tuh terbuka, semua orang bisa melihat kita. Bagaimana kita? Bagaimana kelakuan kalian? Bagaimana kelakuan Oma? Ya. Sebenarnya kalian ada teman berantem. Kalian jadi penengah. Kalian yang mendamaikan. Nah, kalian jadi surat damai kan? Surat terbuka. Kalian lakukan yang kebaikan. Kalian sudah besar. Oma selalu bilang kalian sudah besar. Lakukan yang baik-baik. Maka kalian akan menjadi surat yang baik. Dan itu yang Tuhan kehendaki, menjadi surat yang baik. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk kebaikan. Ya. Kalian bukan surat yang tidak baik. Tidak berbohong. Tidak ada bohong kecil atau bohong besar. Bohong adalah tetap bohong. Oma pernah bilang bohong adalah tetap bohong. Kalau kalian berbohong, menjadi surat apa? Surat yang lecek. Surat yang hancur. Ya kan? Satu lagi, kalau kalian nyontek di sekolah, itu menjadi surat apa? Baik atau tidak baik? Kalian nyontek, berarti kalian tidak jujur. Ya. Kalian tidak jujur berarti kalau kalian nyontek. Jadi surat yang lecek, udah gak bisa dibaca. Nanti orang-orang bilang, ih, kok orang Kristen begitu ya? Gak jujur. Suka nyontek. Apalagi kalau, wah merasa, saya paling gak, saya paling jago. Bukan yang Tuhan kehendaki. Bukan saya yang paling jago. Kalian tidak berani terhadap saya, bukan begitu. Kalian harus rendah hati, jadi surat yang baik, surat terbuka yang baik. Biar Tuhan senang terhadap kita, ya. Tuhan senang terhadap kita. Jadi kita memberitakan firman Tuhan itu, mungkin kalian belum bisa, menjelaskan, kitab Ezra, bla 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 bla. Dan kalian belum bisa begitu ya. Kita laksanakan dengan kelakuan kita. Apalagi kalau orang yang tidak seiman dengan kita, kalau kita ajarkan firman Tuhan, pasti mereka malah, apaan? Emang iya kan gitu. Jadi kita melakukannya dengan kelakuan kita. Oma juga begitu, Oma bertekad begitu. Oma tidak mungkin mengajarkan firman Tuhan kepada tetangga-tetangga Oma yang tidak seiman dengan Oma, yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mungkin. Kita menjadi surat yang terbuka, menjadi surat yang baik. Oma juga bertekad supaya orang mengakui
bahwa anak Tuhan itu beda loh. Anak Tuhan itu keren loh. Ya. Supaya kita disenangi oleh Tuhan Yesus, bukan disenangi oleh manusia. Percuma disenangi oleh manusia kalau Tuhan Yesus tidak berkenan kepada kita. Ya. Jadi kita memberikan firman Tuhan dengan diri kita sendiri, dari kelakuan kita. Ya, harus begitu. Karena kita tahu firman kebenaran, maka kita laksanakan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama belajar. Oma juga masih belajar, kalian juga belajar. Mari kita berbuat baik. Itu untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus di muka bumi ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan ya, biar kalian sehat-sehat. Mungkin sekarang udah ada yang mau ulangan-ulangan di sekolah. Yang rajin, yang jujur. Tuhan memberkati. Amin. Baik adik-adik, minggu ini kakak akan memberikan soal. Soalnya itu ada 10. Dan ini soalnya. Nah itu adik-adik soalnya. Jangan lupa mengerjakan. Semoga nggak ada yang sulit. Semoga adik-adik bisa mengerjakannya. Semoga waktu mengerjakan tidak ada kendala. Dan semoga adik-adik bisa mengumpulkan semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan respon firman Tuhan kita tadi dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 206. Judulnya Kita Harus Membawa Berita. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan Engkau berkatilah kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan perintah kedua orang tua kami. Berkatilah kami Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, dan berkat yang hanya datangnya daripada-Mu. Berikanlah mereka juga Tuhan sukacita agar dapat selalu memberkati kami dan membimbing kami menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Engkau berkatilah teman-teman kami ini, berikanlah mereka kesembuhan, kesehatan, agar mereka dapat kembali pulih dan beraktivitas seperti sedia kala lagi Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Engkau berkatilah Tuhan guru-guru kami, berikanlah mereka kesehatan Tuhan dan semangat untuk mengajarkan kami dalam belajar Tuhan. Kiranya Engkau juga berkatilah kami Tuhan agar kami dapat selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah.
Berkatilah kami Tuhan, agar kami juga dapat menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang pintar. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, inilah doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita waktunya memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyi dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Nah adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita, waktunya kita doakan persembahan yang telah dikumpulkan. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, terima kasih atas berkat yang masih kami dapat rasakan hari ini ya Tuhan. Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau mau menerima persembahan kami untuk kemuliaan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, sekarang kakak ingin menyampaikan warta Pelkat PA. Nah, yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti Pelkat PA secara online di rumah. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak Layan tadi. Nah, kemudian adik-adik berikan hasilnya, kalian foto atau rekam video kepada kakak-kakak Layan yang ada di lingkungan adik masing-masing. Lalu selanjutnya kakak ingin memberitahukan kepada adik-adik yang belum mengambil goodie bag bahwa adik-adik dapat meminta orang tua adik-adik untuk mengambil goodie bag tersebut di gereja setelah ibadah hari Minggu ini sampai dengan jam 1 siang. Nah, kemudian yang terakhir mengenai persembahan Pelkat PA. Nah, persembahan adik-adik dapat adik-adik gabungkan dengan persembahan orang tua adik-adik di dalam satu amplop. Nah, kemudian adik-adik tuliskan di amplop tersebut bahwa di isinya itu ada persembahan dari Pelkat PA tanggal berapa, kemudian jumlahnya juga berapa. Nah, kemudian kalian bisa minta orang tua kalian untuk menyetorkannya ke gereja. Nah, sekian warta yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih adik-adik, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau menutup ibadah kita nih. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi nih, dari Kidung Ceria 199, Kusuka Menuturkan. Kasihnya
kita udah di ujung ibadah, mari kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan yang Kau sudah sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati juga adik-adik lain kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mengikuti ibadahnya dengan baik. Kiranya Tuhan mau berkati kegiatan kami, aktivitas kami dalam seminggu ke depan. Kiranya Tuhan mau sertai kami, bimbing kami Tuhan, bisa melakukan aktivitasnya dengan baik dan mengandalkan Engkau Tuhan, biar kami bisa kembali ke Impah minggu depan Tuhan dengan semangat yang baru Tuhan, dengan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin.